Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da fa innahu asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang sempurna, pujian-pujian yang Allah Rabbuna Jalla wa'ala yang memang layak untuk menerimanya, pujian yang kita hadirkan dari ketulusan hati kita, kemudian kita basahi lisan kita dengan sebutannya dan ketundukan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmat berupa hidayah, nikmat berupa ilmu yang nafi' kepada kita semuanya. Dan itu yang kita harapkan, ilmu yang Allah berikan menjadi ilmu yang nafi'. Karena ada ilmu itu yang ilmu yang tidak nafi', ilmu yang tidak bermanfaat, yang menghabiskan umur akan tetapi tidak mendapatkan buahnya, yakni amalan dan dakwah. Amalan dan dakwah. Amalan untuk diri sendiri dan dakwah untuk masyarakat luas. Jadi dengan adanya ilmu yang bermanfaat, buahnya adalah tentunya untuk pribadi mengamalkannya dan untuk masyarakat luas, yaitu agar umat mengetahui kebenaran, mana itu kebenaran, mana yaitu yang al-haq dan mana itu yang batil. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini adalah pertemuan kita yang ke-55 di dalam pembahasan matan al-aqidah at-tahawiyah. Kita berada di tanggal 25 Safar tahun 1447 Hijriah, bertepatan tanggal 20 Agustus 2025 Masehi. Baik, kita langsung saja untuk menghemat waktu, dan tentang ulama ini insyaallah akan kita selesaikan di malam ini. Ada 3 poin yang terdapat dalam matan. Tentu pembahasannya kita akan sesingkat mungkin. Dan adapun untuk pertemuan yang akan datang insyaallah tentang hari kiamat, asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi untuk mengenai ulama, ahli ilmu, ahli fikih, ahli athar, apapun namanya yang disebutkan, maka insyaallah akan kita selesaikan. Tentu disinggung juga dengan wali Allah, wali syaitan dan seterusnya. Taib, tafadhol.
الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكره بسوء فهو على غير السبيل. Ulama salaf dari generasi awal dan generasi sesudah mereka, dari kalangan tabi'in, para pengikut kebaikan dan athar, ahli fikih dan pandangan yang lurus, tidak boleh disebut-sebut kecuali dengan pembicaraan yang baik. Dan barang siapa yang menyebut-nyebut mereka dengan keburukan, maka dia tidak mengikuti jalan yang lurus. Wala nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya alaihi wassalam wa naqul nabiyyun wahidun afdal min jami'il awliya. Kami tidak mengutamakan seorang pun dari para wali di atas para nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kami berpandangan bahwa seorang nabi lebih utama dari semua para wali. Wa nu'minu bima jaa'a min karamatihim asahha an istiqat min riwayatihim. Kami percaya dengan apa yang terjadi dari keramah-keramah mereka atau para wali, dan terdapat riwayat-riwayat sahih tentang kisah-kisah mereka. Taib, barakallahu fiik. Itu adalah 3 poin yang terdapat pada panduan kita yang ada di tangan kita, Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah nomor 203, 204 dan 205. Taib, di sini Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebutkan dalam matannya sebagaimana kita dengar tadi, kita ulang kembali, wa ulama'us salaf minas sabiqin, ulama salaf dari generasi awal as-sabiqin, wa man ba'dahum minat tabi'in, dan generasi sesudah mereka dari kalangan tabi'in, ahlil khairi wal athar, para ahli pengikut kebaikan dan athar, wa ahlil fiqh wan nazar, ahli fikih dan ahli nazar yang mempunyai pandangan yang lurus. La yuzkaruna illa bil jamil. Jadi di sini disebutkan salah satu dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu tidak boleh disebut-sebut kecuali dengan pembicaraan yang baik, yang bagus-bagus, yang jamil-jamil. Jadi tidak boleh membicarakan para ahli ilmu, terutama generasi sahabat tentunya yang telah kita pelajari. Bahkan Nabi SAW memperingatkan, la tasubbu ashabi, jangan engkau mencela sahabatku. Begitu juga dengan ulama-ulama berikutnya dari generasi tabi'in, kemudian yang mengikuti lagi, yang ahlul khair, ahlul athar, ahlul sunnah, ahlul hadis, ahlul fiqih wa ahlul nazar, yang mana disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu, maka tidak boleh kita meremehkan mereka. Justru yang kita bicarakan terhadap mereka adalah pembicaraan yang baik. Wa man dzakarahum bisu'in fahuwa ala ghairis sabil. Lalu kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dan barang siapa yang menyebut mereka dengan keburukan, maka dia tidak mengikuti jalan orang yang lurus. Yakni ghairis sabil, maksudnya sabil di sini jalan orang mukmin. Nanti insyaallah akan kita bawakan mana jalan yang disebutkan jalan orang yang ghairi sabilil mukminin tersebut dalam surah An-Nisa ayat 115. Jadi di poin ini, fayajibu ala kulli muslimin, wajib atas setiap orang Islam, ba'da muwalatullah, setelah mualahnya, cintanya kepada Allah, kemudian wa rasuluh, kepada rasulnya, setelah itu yaitu muwalatul mukminin, yaitu berkasih sayang kepada orang mukmin. Ini dia bagaimana kasih sayang terhadap sesama muslim, sesama mukmin. Dan itu telah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, sudah ditetapkan dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan sifat Nabi dan para orang yang mengikutinya, yaitu asyiddau 'alal kufar ruhama'u bainahum, keras terhadap orang kafir
dan berkasih sayang terhadap sesama mereka. Jangan dibalik. Sama orang kafir berkasih sayang, adapun terhadap orang mukmin saling keburukan, tidak boleh. Saling membelakangi, saling menghajar dan seterusnya, tidak boleh. Khususan alladzina hum warathatul anbiya, terkhusus bagi para pewaris nabi. Siapa mereka? Mereka adalah yang disebut ulama, karena merekalah warathatul anbiya. Ini yang terkhusus, karena mereka adalah kedudukan bimanzilatin nujum. Kedudukan mereka itu ibarat bintang, yang mana bintang tersebut yuhada bihim fi zulumatil barri wal bahr, sebagai petunjuk baik itu di daratan dan di lautan. Fungsi kalau sebelum ada kompas ditemukan, orang-orang yang melakukan safar, para nelayan itu menggunakan arah itu dengan petunjuk bintang. Dan seperti itulah para ulama yang memberikan arah kepada kita umat yang tidak tahu arah ini. Bagi yang belum banyak mengetahui kebenaran atau bercampur baurnya kebenaran dengan kebatilan, maka merujuk kepada para ulama yang mereka akan memberikan petunjuk untuk arah tersebut. Taib. Di sini Imam Abul Izzi Al-Hanafi ketika mensyarah ini membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, yang mana setelah jelas baginya kebenaran, mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan menempuh jalan selain jalan orang yang beriman. Ghairi sabilil mu'minin, kata al-mufassir, itu adalah para sahabat. Para sahabat, karena ketika ayat ini turun, tidak ada yang beriman kecuali para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Berarti barang siapa yang menempuh jalan selain jalan sahabat, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka akan dipalingkan kemana arah yang dia suka, tentunya jalan-jalan kesesatan. Wa nuslihi jahannam, dan kelak akan dimasukkan ke dalam jahannam, neraka jahannam, ancaman bagi orang yang tidak menempuh jalan orang yang beriman, jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Wasa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, jahannam. Ini jelas bahwasanya tidak boleh mencari jalan selain jalan kaum mukminin ketika itu, yaitu jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian orang-orang yang mengikuti dengan baik tersebut, kita mengetahui dalam surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang muhajirin, kemudian orang-orang ansar, kemudian yang ketiga baru orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti dengan baik, yaitu dengan mendoakan orang terdahulu. Dalam surah Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi didoakan orang-orang terdahulu yang saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang terlebih dahulu beriman. Wala taj'al fi qulubina ghil. Ghil di situ adalah kedengkian. Jangan ada dalam hati kita itu kedengkian, sesuatu niat yang buruk terhadap orang-orang yang beriman sebelum kita. Ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah raufur rahim, maha
maha lembut dan maha penyayang. Taib, ada sedikit yang perlu kita ketahui di antara istilah-istilah yang disimpulkan oleh ulama kita. Tentunya kita tidak menyebutkan semuanya, hanya sekedar pengetahuan. Tentunya yang sebagian kita mengenalnya. Jadi para ulama mulai dari zaman Nabi SAW, dan pemimpin para ulama adalah Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Lalu yang telah kita pelajari Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang terakhir 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Thalhah bin Ubaidillah, Aminul Hazil Ummah, Az-Zubair bin Awam Al-Hawari, kemudian Abdurrahman bin Auf, saudagar yang sukses, Sa'ad bin Abi Waqqas, penunggang yang tangguh, penunggang kuda yang tangguh, Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Di sini ada yang aneh ya. Sementara kita pelajari di hadis sebelumnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini mungkin di riwayat yang lain antara Abu Ubaidah bin Jarrah. Ada waktu yang kemarin kita ada ya saat hitungan kita yang salah, memang pas 10 ya, satu lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dari para sahabat banyak ya, anggap saja yang sering hadir di buku-buku bacaan kita, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, yang sering meriwayatkan hadis Nabi SAW. Termasuk juga istri-istri Nabi, Ahlul Bait Nabi SAW yang telah kita pelajari. Yang perempuan yang paling banyak sahabiah adalah Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kemudian sahabat sesir Nabi SAW Huzaifah bin Yaman, Anas bin Malik, khadim Nabi SAW, pembantu Nabi SAW, Abu Hamzah Zaid bin Sabit, kemudian Jabir bin Abdullah, termasuk banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id bin Al-Khudri siapa namanya? Sa'ad bin Sinan, siapa namanya? Lupa. Muaz bin Jabal, Abu Dzar Al-Ghifari, yakni Jundub bin Junadah, Abu Darda, dan seterusnya. Masih banyak sahabat-sahabat yang tidak bisa kita sebutkan. Bayangkan ketika Nabi SAW haji wada, itu lebih dari 100.000 yang ikut bersama Nabi SAW. Bahkan sebagian riwayat mengatakan itu 114.000 yang ikut haji bersama Nabi SAW. Itu semuanya sahabat. Tentu tingkatannya yang telah kita pelajari sebelumnya. Ada tingkatannya Khulafaur Rasyidin yang 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya, kemudian As-Sabiqun Al-Walun yang awal-awal masuk Islam. Kemudian apa lagi? Yang pertama kali hijrah, yang ikut perang Badar, yang ini ikut Baitur Ridwan, yang Islam sebelum Fatu Makkah, dan seterusnya. Kemudian ada istilah dari generasi sahabat Al-Abadilah. Dia ada 4 orang, dan dia ini para Abdullah ini sebaya. Mereka ada 4 orang, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan Abdullah bin Zubair. Itu dikenal Abadilah. Abdullah yang mana mereka adalah sebaya dan mereka keilmuannya hampir sama. Sama-sama cinta akan ilmu. Sama-sama cinta akan ilmu. Begitu juga dengan mengamalkannya. Abdullah bin Amr bin As itu sampai meminta kepada Nabi SAW puasa tiap hari. Dilarang oleh Nabi SAW. Saking semangatnya. Lalu mengkhatamkan Al-Quran lebih banyak lagi, 3 hari sampai 1 hari. Kata Nabi, seandainya engkau khatamkan sekian hari, itu lebih baik, kata Nabi SAW. Karena apa? Di masa dia mulai tua, ternyata inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Rupanya apa yang kita semangatkan di masa muda itu tidak bisa lagi diraih di masa yang seperti ini, yang mana tulang mulai ringkih, sendi-sendi sudah mulai ada sakit-sakitnya, ada nyeri-nyerinya. Itulah makanya Nabi SAW tidak di akhir-akhir masa tuanya. Dan adapun Abdullah yang lain
Itu kita sudah mengetahuinya, alhamdulillah. Abadilah. Kemudian yang berikutnya kita lewatkan saja sahabat itu. Kemudian kita ke yang kita pelajari ini, yaitu minat tabi'in. Yang paling utama tabi'in itu adalah yang paling utama adalah Uwais Al-Qarni. Itu yang paling utama. Karena Nabi SAW yang langsung menyebutkan keutamaannya. Meskipun para ahli ilmu berbeda, ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab itu yang lebih utama. Akan tetapi kita memilih hadis Nabi SAW. Bayangkan ketika hadis itu diketahui oleh Umar, Umar bertanya-tanya, mana orang yang dari Qaran, dari Yaman, suku Qaran, yang memiliki jejak penyakit sopak sedikit sebesar uang logam. Akhirnya datang, Umar meminta didoakan. Padahal Umar lebih mulia. Kita ketahui Umar Khalifah Rashidin yang dijamin masuk surga. Kepatuhan Umar terhadap sabda Nabi SAW, Umar tidak segan-segan meminta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Begini kita seharusnya dengan dalil, patuh terhadap dalil. Kalau kita lihat Umar, dijamin itu apa, dia minta doa kepada Uwais yang memiliki penyakit sopak, yang miskin, dan seterusnya. Akan tetapi ini beliau mendengar Nabi mengatakan tentang keutamaannya, mustajabnya doanya. Hilanglah ego Umar. Dan Umar pun begitu juga. Engkau batu, katanya, ketika melihat Hajar Aswad. Hanya sebatu tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Nah, begini kita bagaimana ketundukan terhadap dalil, terhadap apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pilih apa yang dikatakan oleh Nabi, bahwasanya Uwais Al-Qarni itu lebih utama di penghulunya generasi tabi'in. Kemudian baru ulama-ulama. Ada yang memkompromikannya. Adapun dari sisi umum, Uwais Al-Qarni yang lebih utama. Adapun secara keilmuan, itu Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab di generasinya, bahkan ketika beliau membawakan hadis mursal, itu mursalnya diterima. Hanya satu-satunya Sa'id bin Musayyab. Dan beliau adalah menantu dari Abu Hurairah. Nah, jadi yang lain melakukan mursal, yaitu menghilangkan langsung beliau qala Nabi SAW. Sa'id bin Musayyab ini berarti dihilangkannya sahabat. Itu diterima. Selain dari Sa'id bin Musayyab ini, dari menurut ilmu hadis, itu tidak diterima. Hanya khusus untuk Sa'id bin Musayyab. Itu salah satu keutamaannya. Itu makanya dari segi keilmuan, para ulama itu mengatakan bahwasanya dari generasi tabi'in, dari segi keilmuan itu yang penghulunya adalah Sa'id bin Musayyab. Beliau wafat tahun 90 Hijriah. Kemudian Urwah bin Zubair. Ini bukan tingkatannya. Urwah karena beliau termasuk pemuka tabi'in, karena beliau berguru dengan bibinya langsung dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau wafat tahun 99 Hijriah. Sa'id bin Jubair wafat 99. Sa'id bin Jubair yang dibunuh oleh salah satu yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kemudian Ali bin Al-Husain Zainal Abidin. Ini Husain Ali bin Al-Husain Zainal Abidin. Jadi namanya diberikan Zainal Abidin. Jadi Husain memiliki anak, diberikan juga nama ayahnya, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi yang dikenal dengan Zainal Abidin. Kemudian Muhammad bin Al-Hanafiyah, yang kurang masyhur kita ya. Al-Bait masih Muhammad Al-Hanafiyah. Kemudian Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ini tentunya kalau tidak kita sering-sering membaca kitab-kitab atau perawi-perawi hadis, kita tidak jumpai namanya. Kemudian Salim bin Abdullah bin Umar, sudah ada jelas Salim. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Kemudian Al-Hasan Al-Basri, ini di Basrah. Muhammad bin Sirin salah satu riwayatnya
pujian ulama terhadap beliau Muhammad bin Sirin, dan keluarga Sirin adalah semuanya perawi hadis. Bahkan yang saudarinya Fatimah binti Sirin juga perawi hadis. Abdullah bin Sirin, adapun Muhammad bin Sirin itu ketika melihat beliau, orang melihat Muhammad bin Sirin itu bertambah orang akan ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu Allah lebihkan beliau. Orang melihat Muhammad bin Sirin, orang akan ingat Allah Subhanahu wa taala, akan ingat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama dilihat oleh orang, yang mana jangan ikuti Muhammad, jangan dengar Muhammad, ini. Tetapi ketika pertama kali melihat Nabi SAW, ini tidak ada wajah pembohongnya, tidak ada wajah seorang penyair dukun segala macamnya. Dan ketika Nabi SAW membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, belum pernah kami mendengar seindah-indah ungkapan ini. Yang dibacakan oleh Nabi SAW adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Sirin salah seorang perawi di dalam Sahih Bukhari. Kemudian Nafi' bin Hurmuz. Apakah ini Nafi' Maula Ibnu Umar? Bisa jadi ya, kan generasi tabi'in. Kenapa Imam Bukhari menjadikan silsilah zahab, emas yang didapat dia agak kasar orangnya, meskipun mantan budak, tetapi memiliki sama dengan Al-A'mas, siapa? Al-A'mas juga agak kasar juga, Nafi' juga agak kasar juga, sehingga tidak ada yang mau belajar dengan Nafi'. Adapun Imam Malik bin Anas itu menahan apa yang orang nggak sanggup, itulah yang ditahan oleh Imam Malik, sehingga rantai itu dijadikan oleh Imam Bukhari silsilah zahab, istilahnya rantai emas. Kalau ada periwayatan dari Imam Malik, Nafi', Ibnu Umar dan Nabi SAW, itu adalah silsilah emas. Kemudian Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, ini kalau di hadis banyak ini. Kadang-kadang dinukilkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Syihab atau ulama hadis yang lainnya, kadang berkata Az-Zuhri hadatsana Az-Zuhri, kadang hadatsana Syihab, Ibnu Syihab. Rupanya satu orang, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Kemudian Ikrimah bukan Ikrimah bin Abi Jahal, ini Ikrimah dari generasi At-Tabi'in. Kemudian Asy-Sya'bi, kemudian Ibrahim An-Nakhai, Al-Qamah, dan seterusnya. Kemudian dari generasi para tabi'ut tabi'in, atba' at-tabi'in yang mengikuti tabi'in, di antaranya Imam Malik bin Anas, Imam Al-Auza'i, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Al-Laits bin Sa'ad salah seorang guru Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Dan Al-Laits bin Sa'ad memiliki harta yang banyak, sehingga sebagian hartanya, bukan sebagian ya, beliau rutin mengirimkan uang kepada dinar dan dirham terhadap Imam Malik, rutin. Dan kenapa diberikan kepada penuntut ilmu? Manfaatnya lebih banyak, kata Al-Laits bin Sa'ad. Diberikan kepada fakir dan miskin sekedar di situ, dan kita mendapatkan pahala gitu. Tetapi diberikan kepada orang yang mengemban agama Allah Subhanahu wa taala, itu lebih banyak manfaatnya. Dan ini sering diulang-ulang oleh Syekh Abdul Hasan Ali Jadullah hafizallahu taala, sering mengulang-ulang ini untuk memberikan donasi infak kepada lembaga-lembaga pendidikan yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya itu lebih besar, lebih banyak. Adapun kepada fakir dan miskin, alhamdulillah itu dapat pahala, akan tetapi manfaatnya hanya untuk orang-orang itu saja, orang fakir dan miskin. Adapun terhadap lembaga pendidikan, orang yang mempelajari agama Allah, manfaatnya lebih banyak manfaatnya. Karena orang yang menyebarkan ilmu, yang mempelajari agama, itu akan menyinari umat. Kemudian Syu'bah bin Al-Hajjaj. Kemudian Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Itu termasuk dari
tabi'ut tabi'in. Kemudian yang atba' tabi'ut tabi'in setelahnya lagi. Dari murid dari tabi'ut tabi'in. Di antaranya adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ketika dari generasi ini disebutkan qala Abdullah, berarti itu Abdullah bin Mubarak. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud qala an Abdullah, maksudnya di situ adalah Abdullah bin Mas'ud. Dari generasi sahabat Abdullah adalah Abdullah bin Mas'ud, adapun generasi setelahnya apabila ada Abdullah itu adalah Abdullah bin Mubarak, dan beliau menggabungkan antara ilmu dan harta. Abdullah bin Mubarak, dan banyak yang memujinya, guru-gurunya memujinya. Seandainya engkau berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi sayang kepadamu, karena selain memiliki harta juga ilmunya yang luas. Dan kita tahu bagaimana beliau satu kampungnya melakukan ibadah haji, mendaftar sekian, dikumpulkannya uangnya semuanya, berangkatlah haji. Lalu setelah selesai musim haji, ayo beli beli oleh-oleh untuk keluarga, belikan oleh-oleh. Sesampai kembali di tempatnya, di negerinya, uang yang dikumpulkan tadi untuk biaya berangkat haji dikembalikan lagi. Jadi semua biaya perjalanan satu kampung itu yang membiayai adalah Abdullah bin Mubarak, tambah oleh-oleh. Itu. Jadi beliau menggabungkan antara harta dan ilmu, Abdullah bin Mubarak. Kemudian siapa lagi? Waqi' bin Jarrah, yang kita ketahui salah seorang guru Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i mengeluhkan hafalannya, buruknya hafalannya. Lalu disebutkan oleh Waqi' bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu akan gelap dengan maksiat. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, kemudian Imam Syafi'i. Jadi siapa saja murid-murid mereka yang kita sebutkan dari atba' tabi'ut tabi'in? Imam Ahmad bin Hanbal, generasi berikutnya, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, Abu Bakar bin Abi Syaibah dengan musannafnya, Musannaf Abi Syaibah, Ibnu Rawahih. Sebenarnya ini guru dari Imam, benar ya, Imam Bukhari belum disebutkannya. Kemudian Ibnu Qutaibah yang wafat 236 Hijriah. Sudah azan Pak? Belum? Sudah? Kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan. Fikri ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Lalu siapa murid-murid yang telah kita sebutkan tadi? Kemudian diantaranya kita yang masyhur-masyhur saja, yang kita pilih tidak semuanya. Tentunya kalau dimuat semuanya yang terdapat yang dikumpulkan oleh ulama seperti dalam Al-Bidayah wa Nihayah atau dalam Syiar Alamin Nubala atau yang lainnya Taqribut Tahzib, dan masih banyak ulama-ulama yang mengumpulkan biografi-biografi para ulama-ulama sebelum mereka. Kemudian Imam Bukhari yang wafat tahun 256 Hijriah, Imam Muslim. Jadi Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, Ibnu Majah. Kemudian Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Zurah, Abu Zurah Ar-Razi, Abu Daud As-Sijistani, kemudian Imam At-Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi yang kita ketahui ini perawi-perawi hadis semuanya. Kemudian Imam An-Nasai yang wafat pada tahun 234 Hijriah. Kemudian orang-orang generasi yang masih berjalan di atas jalan mereka ahlul hadis, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari yang kita kenal dengan ahli tafsir, ahli sirah, Jami'ul Bayan fi ta'wil Quran, Jami'ul Bayan fi ta'wil Quran, tafsir At-Tabari. Kemudian Ibnu Khuzaimah yang dikenal dengan Sahih Khuzaimah. Kemudian beliau ada juga menulis banyak kitab juga, di antaranya Kitabut Tauhid ada juga beliau susun. Muhammad bin Sa'ad Ad-Darudqutni, Imam Ad-Darudqutni. Kemudian yang kita bahas sekarang ini siapa? Imam At-Tahawi. Ini generasi Imam At-Tahawi 321 Hijriah. Kemudian Ibnu Battah, kemudian Al-Ajuri, Ibnu Hibban yang kita ketahui dengan Sahih Ibnu Hibban, At-Tabrani, Mujamul Shaghir, Mujamul Awsat, dan Mu'jamul Kabir. Kemudian Ibnu Abi Zamanain, kemudian Ibnu Hakim An-Nasaiburi yang kita kenal dengan Mustadraknya, Mustadrak ala Sahihain. Kemudian Imam Al-Lalikai. Kemudian Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Abdul Bar, itu salah satunya apa? Bayan Fadlul Ilmi Salaf wal Khalaf ya, antara itu ya. Salah satu kitabnya, bukan? Ibnu Rajab itu. Ibnu Rajab ya. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, dan beliau yang paling terkenal adalah membukukan ulama-ulama di Baghdad, Tarikh Al-Baghdadi. Kemudian Imam Al-Baghawi, salah seorang ulama, dan beliau juga ada tafsir Al-Baghawi. Lupa nama, agak panjang dia, pakai ma'ani Al-Quran. Lupa nama tafsirnya. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian lanjut kepada generasi murid-murid yang telah belajar yang pada kita sebutkan di tahun 600 Hijrihan, yang kita tentunya ya, diantaranya Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kemudian Ibnu Abi Syamah. Kemudian Majduddin Al-Harani, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau ayahnya ini Majduddin, kakeknya. Kemudian Ibnu Daqiqin Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid itu salah satu ulama di 600, sudah masuk 700-an, 702 Hijriah. Abu Amr Utsman bin As-Salah,
Ibnu Salah. Kemudian Al-Mizzi, Ibnu Abdul Hadi, Imam Az-Zahabi yang wafat 748 Hijriah, Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, ini semuanya sama dia mereka. Al-Hafiz Ibnu Katsir, kemudian Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi, Ibnu Rajab yang tadi disebutkan, Ibnu Rajab Hambali. Kemudian diantaranya setelahnya kita tidak diantaranya juga ada juga seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Asy-Syaukani dan seterusnya. Kemudian kita lompat ke setelah tahun 100 Hijrihan, 1000 Hijrihan, yaitu Imam As-San'ani. Imam As-San'ani beliau juga mensyarah Bulughul Maram. Kalau tidak salah Subulus Salam, syarah dari Bulughul Maram. Kemudian yang berdekatan juga tahun 1200 yaitu Al-Mujaddid Syekhul Islam. Kalau orang-orang ulama di Saudi mengatakan Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, itu beliau wafat tahun 1206 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, kemudian Imam Al-Luknawi, Muhammad Siddiq Hasan Khan, Samsul Haq Al-Azim, ini sudah dekat-dekat kita, Al-Mubarak Furi, kemudian Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ini sudah dekat. Kemudian Ahmad Syakir, Al-Amah Ahmad Syakir. Kemudian Al-Mi'alim Al-Yami, Muhammad bin Murabin Al-Syekh, ini termasuk ulama-ulama di zamannya, yaitu sebelum Syekh bin Baz. Kemudian Muhammad bin Amin Asy-Syinkiti, tafsir beliau Adwaul Bayan. Jamilur Rahman di mana tadi? Di Afghanistan ya, yang di pondok di Jamilur Rahman juga dinamakan dengan Jamilur Rahman. Kemudian Hamad At-Tuwaijiri, Badiuddin As-Sindi, Hamad bin Al-Ansari, Muhammad Al-Anjami, di antaranya yang tiga ulama yang di zaman kita, Muhammad bin Nasiruddin Albani, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Ahmad bin Yahya An-Najmi, Zaid bin Muhammad Adi Al-Madakhali, Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan yang sekarang hafizallahu taala, Syekh Abdul Muhsin Al-Badar, yang baru wafat siapa? Syekh Muqbil, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madakhali rahimallahu taala. Sekarang Syekh Ubaid, Syekh Abdul Razak dan seterusnya yang masih hidup, Abdullah bin Bukhari dan seterusnya yang sekarang alhamdulillah itu baru di Saudi, belum yang di ulama Syam seperti Salim Ilhali, murid-murid Syekh Albani, Syekh masyhur Hasan Salman ya, dan yang lain-lainnya. Dan ada juga yang telah wafat yang sering berkunjung ke negeri kita, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah taala dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana kita mencela mereka? Mereka telah menerangi umat, dan jangan diambil mereka, misalnya diambil satu lalu tidak diakui yang lain. Nah ini tidak boleh. Misalnya diambil satu salah seorang, yang lainnya tidak. Ini aneh juga. Sama kita di Pekanbaru, ustadz banyak di Pekanbaru misalnya. Kalau sama anda ustadz itu belajar, saya tidak belajar. Padahal banyak. Mungkin memilih setiap ustadz itu setiap hari tidak masalah juga. Mungkin hanya itu yang disukanya, itu tidak masalah juga. Tetapi seolah-olah ustadz yang lain tidak berlaku ilmunya, dari mana rekomendasinya? Sementara ustadz yang lain juga membahas kitab para ulama, ustadz yang lain juga membawakan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Apa bedanya? Nah, jadi jangan terlalu dipersempit dan jangan terlalu diperluas juga. Nanti lintas manhaj jadinya kan, lintas manhaj. Kan kita saudara juga. Iya, kita saudara ahlul kiblah, tetapi ada batasannya. Kita rangkul semuanya, maksudnya ahlul kiblah, sama-sama kaum muslimin, akan tetapi ada batasannya. Tentunya ada batasan yang mana ada rambu-rambunya tentunya. Jangan sampai kebablasan. Kemudian wala nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya alaihi wassalam. Kami tidak mengutamakan seorang pun dari para wali di atas para nabi,
alaihi wasallam wa naqul nabiyyu wahid afdalu min jamil auliya. Bayangkan, satu nabi saja itu lebih afdal daripada seluruh wali. Jadi kedudukan wali itu di bawah nabi. Ini terkadang ada yang melebih-lebihkan. Ini wali ini dan seterusnya. Sedikit kita singgung mengenai wali ini. Wali itu secara bahasa al-qarib, yang dekat. Tentunya yang dekat, sahabat qarib gitu. Nah, itu adapun masalah usulnya sama dengan kata-kata wilayah, wali dan seterusnya, usulnya secara bahasa. Yang jelas maksud dari wali tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 62-63. Siapa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi ingatlah, sesungguhnya wali Allah la khaufun, tidak ada kekhawatiran, tidak ada takut bagi atas mereka, wa lahum yahzanun, dan begitu juga tidak merasa sedih. Allazina amanu kanu wa kanu yattaqun. Jadi siapa yang wali Allah itu disebutkan di ayat berikutnya, mereka adalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Itu dia wali Allah. Kalau kita perhatikan ayat ini, seluruh kaum muslimin itu ada kesempatan menjadi wali Allah, syaratnya beriman dan bertakwa. Jadi jangan sekedar hanya wali songo saja atau wali ini saja, enggak. Setiap yang beriman dan bertakwa itu bisa berkesempatan jadi wali. Jadi kalau istilah wali ini kita ketahui ada wali kota. Pak Wen mana dia? Kok wali kota dulu? Boleh wali hakim, wali kelas, banyak wali ini. Dan yang tidak ada dibuat-buat orang-orang sufiah. Sufiah adalah wali majdub, wali gila, orang gila dijadikan wali. Tidak ada itu, tidak ada dalam agama. Seolah-olah dia telah putus salah satunya, jadi kecintaannya itu dicabut akalnya karena dekatnya dengan Allah, maka dicabut akalnya. Jadi kecintaannya hanya untuk satu saja, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Merokok dia tidak cinta, dia merokoknya. Direbut-rebutkan pula. Airnya berebut-rebut pula sisanya. Duduknya lihat buka baju. Wali ini apa namanya? Ini menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Menghina. Tidak ada para nabi, orang-orang soleh, imam-imam yang kita sebutkan tadi ini perangainya seperti yang disebutkan yang ada di Pulau Jawa. Ini di Pulau Jawa yang adanya. Alhamdulillah di Sumatera tidak ada. Pulau Jawa banyak wali-wali yang seperti ini. Dan Pak Wen kemarin ada bertemu Pak Wen? Oh, tidak ada. Wali Majdub. Wali siapa tahu jumpa kemarin kan. Ini penghinaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis, kita ulang kembali, mungkin ada yang belajar hadis arba'in. Hadis yang keberapa? 38 ya. Tentang wali Allah. Tentang wali Allah itu hadis yang 38. Ada ingat urutannya lagi? Coba kita lihat dulu. Nih. Ya, hadis yang ke-38. Jadi hadisnya dari Abu Hurairah, hadisnya sahih. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Jadi hadis ini hadis qudsi dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh akan aku umumkan peperangan terhadapnya. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan terhadap sesuatu yang paling aku cintai, yaitu yang aku fardukan terhadapnya. Jadi amalan fardu itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Wa ma yazulu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kemudian hambaku itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya,
kemudian dia mendekatkan kepadaku dengan an-nawafil, amalan-amalan sunat. Kemudian kata Allah dalam firman, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Ini dia, hatta uhibbah. Ini harus kita raih, harus berjibaku dengan hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Kata Allah tabaraka wa taala, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Jadi kalau seorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendengar, pendengarannya itu dijaga oleh Allah. Wa basaruhu alladzi yubsiru bih. Begitu juga dengan penglihatannya, telinganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mendengar yang baik-baik saja, tidak mau mendengar fitnah, tidak mau mendengar ghibah dan seterusnya. Begitu juga dengan pandangannya, wa basarul ladzi yabsiru bih. Matanya yang melihat yang baik-baik saja, adapun yang berbau yang tidak disyariatkan atau diharamkan, maka dia tidak mau untuk melihatnya. Wa yadul lati yabtishu biha. Begitu juga dengan tangannya, dia tidak akan menggunakan tangannya kecuali apa yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota tubuhnya, wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya kemana dilangkahkan. Nah, jadi kalau ada orang yang melangkahkan kakinya ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, menjaga salat 5 waktunya, ini Allah yang telah memberikan kemudahan tersebut. Kemudian setelah itu mempelajari agama Allah, menuntut ilmu, Allah yang memudahkan langkahnya. Dan wa in sa'alani la'u'tiyannah, apabila dia meminta kepadaku maka akan aku beri. Wala in nasta'azani la'u'izannah, apabila dia memohon perlindungan terhadapku maka aku akan lindungi. Nah, ini dia wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana agar mencapai wali Allah? Ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita mengetahuinya, bahkan kita tahu tafsirnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, apa? Fattabi'uni. Jadi kalau kita mencintai Allah, fattabi'uni. Tadi orang yang beribadah fardu kemudian diikuti dengan yang nawafil, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Perhatikan ayat ini senada dengan yang tadi, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Satu-satunya jalan untuk meraih wali Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kalau ada yang melihat orang yang berjalan di atas air atau terbang, itu lihat amalannya. Amalan apa? Amalannya sesuai tidak dengan sunnah Nabi SAW. Kalau sesuai dengan sunnah Nabi SAW, berarti itu karamah. Tapi kalau tidak sesuai dengan amalannya, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, berarti dia wali syaitan. Berarti dia wali syaitan yang dibantu oleh jin syaitan agar bisa terbang atau berjalan di atas air. Kemudian yang terakhir, ungkapan dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, wa nu'minu bima ja'a min karamatihim, dan kami percaya dengan apa-apa yang terjadi dari karamah-karamah para wali, karamah-karamah, wassaha an istiqat min riwayatihim, dan terdapat riwayat-riwayat sahih tentang kisah-kisah mereka. Jadi untuk kejadian luar biasa, ikhwani fiddin azakumullah, itu ada 3. Yang pertama itu mukjizat. Sebagian para nabi dan rasul itu mendapatkan mukjizat, dan kita mengetahui di antara para nabi dan rasul itu ada mukjizatnya. Nabi Nuh apa itu? Buat kapal supaya tidak kena banjir bandang yang sangat besar. Kemudian Nabi Soleh dengan onta betinanya yang bisa keluar dari batu. Apalagi? Kemudian Nabi Ibrahim yang tidak terbakar, Nabi Musa yang tongkatnya menjadi ular dan bisa membelah laut. Seterusnya, Nabi yang bisa melunakkan besi, Nabi Daud alaihissalam, dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya sangat banyak.
banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman mukjizat yang paling besar adalah Al-Qur'anul Karim sampai hari kiamat. Itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar. Kemudian kejadian yang luar biasa yang tidak bisa terjadi di manusia biasa. Yang kedua karomah. Ini para wali. Ini para wali selain para nabi. Jadi para wali itu selain para nabi. Yang wali itu selain para nabi. Ini diantaranya yaitu ibunya Nabi Isa, Maryam. Ini kita sedikit lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika beliau menggoyang-goyangkan pohon kurma dalam surah Maryam, kemudian dalam surah Al-Anbiya, wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Jadi beliau tidak punya suami, menjaga kehormatannya, lalu ditiupkan ruh dalam tubuhnya sehingga beliau mendapatkan mendapatkan anak, dan itu adalah kekuasaan yang besar bagi semesta, yaitu maksudnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang di dalam Al-Qur'anul Karim, Ashabul Kahfi itu termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Raja Zulkarnain itu termasuk wali Allah. Adapun di zaman Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah Amirul Mukminin, ketika pasukan terdesak, apakah ketika melawan Persia atau Romawi, maka Umar di Madinah berteriak kepada pasukan, ya Sariyah ilal jabal, ilal maksudnya berlindung dekat bukit supaya bisa menanti pasukan tersebut. Dan suara Umar di Madinah terdengar dengan pasukannya yang ratusan kilo atau ribuan kilo jauh jaraknya. Itu diantara karomah. Banyak kisah-kisah sahabat yang bahkan pasukan-pasukan kaum muslimin yang kudanya berjalan di atas air. Ada kan pernah mengetahuinya? Itu karomah. Jadi karomah kejadian luar biasa terhadap wali-wali Allah, dan itu tidak bisa berulang kembali dan tidak bisa dimunculkan sesuai dengan hatinya. Misalnya ini kita buat seperti ini besok kita adakan lagi, enggak. Dia biasanya sekali jalan dah selesai seperti itu. Itu karomah para wali. Jadi kejadian-kejadian luar biasa seperti itu membuktikan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan membuktikan bahwasanya orang yang memiliki kelebihan luar biasa ini, kalau mukjizat berarti dia seorang nabi atau rasul, kalau dia seorang orang-orang yang bertakwa dan beriman berarti dia seorang wali. Dan kejadian luar biasa berikutnya adalah sihir tenung yang dilakukan oleh dukun, oleh orang-orang yang bekerja sama dengan jin syaitan, sehingga mereka adalah wali syaitan wal yazbillah. Itu yang bisa kita pelajari. Kenapa Imam Abu Ja'far At-Tahawi membawakan ini? Karena firqah di dalam Islam. Jadi kelebihan siapa namanya yang mensyarahnya, Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, memang membantah firqah banyak, itu dia banyak. Kenapa Imam Abu Ja'far membawakan ini dalam Aqidah At-Tahawiyah? Karena ada sebagian dari kelompok muslimin tidak mempercayai karamah wali, seperti orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, itu tidak mempercayai, tidak ada karamah wali, itu tidak ada. Dan ada juga yang berlebih-lebihan, sihir, ilmu-ilmu ghaib, magic, itu termasuk karamah, padahal itu wali syaitan. Ini orang-orang sufiyah, tarikat sufiyah. Jadi akidah Ahlussunnah di antara itu, jika ada dalilnya, ada riwayatnya yang sahih, maka itulah karamah wali itu. Tidak menolaknya seperti Jahmiyah, Mu'tazilah yang seterusnya, dan tidak juga berlebih-lebihan seperti orang-orang sufiyah. Alhamdulillah kita telah selesaikan pembahasan ini tentang sampai ke wali Allah.
Dan ingat yang tadi, yang pertama, orang-orang yang Allah pilih sebagai pewaris Nabi, para ulama, itu jangan sampai kita memburuk-burukkan mereka. Karena ingat, daging para ulama itu dagingnya pada darahnya, itu beracun dagingnya. Jadi jangan sembarangan. Berbeda kita menggibah, padahal gibah itu haram, orang yang biasa sesama kita dengan para ulama. Karena ketika ulama digibah, hasil karyanya itu tidak akan bermanfaat lagi. Oh, tidak mau orang ini. Adapun yang sekarang yang terjadi di negeri kita, inilah keadaan bagaimana di negeri kita melihat dengan kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan ini kita semakin sadar, oh ternyata ada rambu-rambunya semuanya. Jangan terlalu berlebihan dan jangan juga terlalu longgar dalam masalah ini. Jadi jangan terlalu berlebihan yang keras, sangat keras sekali, dan jangan terlalu longgar sehingga itu melebur semuanya. Tidak, dia ada batas-batasnya. Dan itulah manfaatnya kita mempelajari agama Allah, mempelajari akidah yang sahihah, mempelajari manhaj yang hak, sehingga kita mengetahui rambu-rambunya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka pertemuan kita yang ke-55 ini kita akhiri dengan subhanakallahumma bika asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.